Introvert tadi gimana introvert? Introvert tuh orang-orang yang kurang ingin bergaul kan dengan sosial sekitarnya. Kayak misal di dalam kelas gitu kan, dia orang introvert tuh pasti dia duduk sendiri. Nggak sendiri sih, kayak dia pasti menyendiri, menyendiri. Dia tidak akan ngomong, tidak akan ngomong sebelum diajak ngomong. Terus orangnya kayak ya kayak lemon gitu lah, kayak propeller lemon tuh. Orang yang tidak banyak omong, tapi kalau diajak ngomong dia mau pasti, pasti Mau, dia mau, mau. pasti mau, pasti mau. Se-introvertnya orang tetap kalau diajak omong ya pasti mau. Cuma mungkin nggak seramai itu, kayak kalau lagi ngumpul gitu kan ndak langsung komen gitu ndak. Pasti dipikir dulu apa yang dia omong, kalau misalkan diperlukan untuk dia ngomong baru ngomong. Biasanya introvert itu kalau ndak diajak ngomong dia ndak mau ngomong dulu. Dan biasanya di tempat ramai, seorang introvert itu cepat terkuras energinya. Masalah dari orang introvert tuh ya, dia kok di kelas tuh ada kawan kita yang introvert gitu, dia pasti jadi orang terakhir yang dimasukkan ke kelompok. Iya, pilihan terakhir mungkin. Ya Soalnya emang itu. kalau kalau lagi dalam bersosialisasi pun, misalkan kita lagi ada tugas gitu kan, yang kelihatan kan yang tetap yang berkawan banyak gitu loh, yang menonjol gitu, bukan yang introvert. Kalau introvert kan seperlunya dia muncul muncul, tapi kalau tidak diperlukan tidak akan muncul gitu. Menizar sebagai seorang introvert gimana? Menurut saya, anak introvert adalah individu yang cenderung lebih memilih kesendirian. Itu lebih nyaman merasa sendiri atau interaksi terbatas dengan orang lain dibandingkan dengan situasi sosial yang ramai. Mereka cenderung lebih suka waktu sendiri atau memproses pemikiran dan mendapatkan energi dari dalam diri mereka sendiri. Mungkin beberapa orang ataupun man dalam pembelajaran kan macam yang di barat atau yang disampaikan oleh Pak Yan juga, bahwasanya ada beberapa orang yang tidak bisa belajar di ramai-ramai gitu, tidak bisa fokus atau apa gitu. Jadi mungkin untuk anak introvert nih, ya kayak itulah dan ataupun yang lain lah. Ya kalau anak introvert tuh ya, menurut kita lah, introvert tuh sifat yang permanen atau situasional. Menurutku sih fungsional. Seharusnya bisa dia keluar. Seharusnya Kalau bisa dia keluar dari zona nyamannya jika dia ingin mencoba untuk bersosialisasi. Tapi introvert itu perlu manajemen waktu agar ada waktu untuk membuat dia sendiri. Nah, di sendiri tuh dia bisa mengisi energinya. Namun jika dia terus bersosialisasi, dia akan capek, energinya terkuras. Jadi dia tidak akan mau lebih aktif lah. ya, introvert tuh situasional sih. Ibaratkan kita kayak dulu pas pertama kali masuk kuliah kan, tetap tidak kenal siapa-siapa gitu, mau kenalan pun malu gitu kan, tapi lama-lama kan berkawan gitu kan. Sama Kita kalau kita di tempat baru pun tetap kita jadi introvert, tidak mungkin langsung jadi ekstrovert tuh, tidak mungkin, apalagi belum punya kawan gitu kan. Kalau itu kan eh, introvert tetap dimiliki oleh siapapun sih, pertama kali orang pun tetap introvert. kan untuk saya yang pernah merasakan macam di pondok gitu kan, dan saya kan di pondok nih, itu pas saat saya di pondok tuh itu malas rasanya, pengen lanjut SMA di luar ataupun di mana, itu tuh malas rasanya, pengen dapat teman banyak, berkenalan lagi rasanya tuh lebih malas. Jadi saya memutuskan untuk lanjut di pondok dengan teman-teman yang sudah dikenal. Sama pas keluar tuh, saya merasakan pas mau berkenalan dengan orang tuh, rasa percaya diri itu kurang rasanya. Apalagi dengan perempuan. Nah, pas sebelum saya kuliah, itu saya merasakan enggak bisa berbicara ataupun bercakap dengan lawan jenis ataupun dengan perempuan gitu. Tapi untuk sekarang bisa.
Sebenarnya tergantung dari diri sendiri. Dia pengen berubah atau tidak. Itu yang sebenarnya. Ada kawanku waktu SMA tuh, cewek. Dia anak pondok. Namanya kalau kami itu rumah tahfiz. Ada salah satu rumah tahfiz di dekat sekolahku. Anaknya cewek. Dia tuh introvert dan jadi salah satu orang yang akan dipilih terakhir dalam pembentukan kelompok misalnya kan. Misalnya dibuat kelompok untuk kerja kelompok IPA gitu kan. Nah, dia pasti orang terakhir yang dipilih. Di kelas tuh yang ngawankan dia dikit. Orangnya pun tidak banyak omong. Tapi ketika dia di rumah tahfiznya dengan kawan-kawan sekamarnya istilahnya kan sekamar tidur dia. Salah satunya dia. Dia kan salah satunya kan anak rumah tahfiz itu juga. Tanya kan dia kan. Deh, orang itu tuh sebenarnya tuh pendiam atau enggak sih? Enggak. Dia tuh banyak omong, banyak tingkah kalau dia kalau di rumah tahfiz. Jadi memang dapat simpulkan anak introvert itu situasional pada anu tertentu, tempat tertentu juga. Karena mungkin di tempat kayak di kelas gitu ya, di kelas dia tidak merasa nyaman untuk menjadi orang yang lebih aktif. Mungkin dia juga terkadang insecure dengan kemampuan dia kan sehingga dia tidak bisa bersosialisasi lebih aktif di kelas. Namun ketika udah masuk di rumah tahfiz di mana ya kawan-kawan sekamar dia yang jatuhnya pasti juga sederajat dengan dia akan jadi insecure introvert dia akan lebih hilang gitu. Dia akan lebih jadi lebih aktif dengan kawan-kawannya. Ya Ada orang-orang yang uh, mungkin dengan apa, kumpul dengan kawan-kawannya lebih pede gitu untuk jati diri dia itu keluar gitu. Sedangkan kalau di luar itu kan mungkin jaga diri juga gitu kan, jangan jadi yang kan cewek kan itu kan pastinya kalau kalau kumpulin sama kawan-kawan dia lebih pede gitu. Mungkin introvertnya yang beda-beda lah, tiap orang kan beda-beda introvertnya gimana gitu. Iya lah, bakal jadi masalah kalau introvert ini dipertahankan karena kawanku itu kasusnya 3 tahun kayak gitu kelas 1 sampai kelas 3 SMA tuh ya gitulah kerjaannya introvert introvert sampai sampai di titik di mana di kelas 3 tuh kawan-kawan kami sekelas tuh itu sungkan kawan dengan dia karena dia saking introvertnya orang itu. Sekarang setelah keluar dari SMA dia udah kerja, introvertnya enggak juga terlalu itu enggak juga terlalu kuat sifat introvert. Adit gimana lalu Adit? apa? Pernah Introvert introvert? akan hilang seiring Yang dengan berjalannya waktu atau dengan situasi tertentu. Pasti sih. introvert itu terkadang ya sesuai lingkungannya lah. Kita tidak bisa berdiam diri di zona introvert. Jika kita nge-stuck di zona itu, maka kita tidak akan bisa maju untuk mencoba hal yang baru. Terkadang kita harus keluar dari zona nyaman dan cari zona nyaman yang lain untuk mencari hal yang baru. Itu sih. Jika introvert, maka akan susah bergaul dengan orang atau bersosialisasi dengan masyarakat. Karena orang introvert tidak perlu itu. Orang introvert cuma perlu dirinya sendiri. Dia tidak perlu keluarkan energi yang banyak untuk bersosialisasi. Karena memang bukan tujuan dia. Dia tidak merasakan rasa senyaman dia ketika sendiri dengan ketika bersosialisasi. Makanya dia tidak memilih untuk bersosialisasi kan gitu. Introvert. Nah, kita lompat ya lah langsung ke solusi untuk orang-orang kayak gini. Orang-orang kayak gini kan tidak bisa, dia pasti sadar kan dia tidak akan bisa menjadi introvert sepenuhnya dan selamanya. Apalah kira-kira solusi bagi orang-orang introvert agar walaupun dia introvert dia tetap bisa bersosialisasi dan tidak terlalu capek gitu dalam bersosialisasi. Ya yang pasti tetap aku sih mikirnya gini. Kan dia kan sudah pasti ada kawan circle dia lah kan yang tetap kalau dia di tempat itu dia tuh pede kan untuk melakukan sesuatu, jati dirinya tuh bisa keluar. Nah, kawan-kawan dia itu bisa sama-sama masuk
tempat yang akan dia masuk gitu. Contohnya misalkan dari SD kan dia introvert, dia mau masuk SMP, kawan-kawan dia tuh masukkan aja ke sekolah yang sama dengan kawan-kawan dia yang udah dari dulu tuh, biar dia pede di SMP itu gitu loh. Jadi tidak perlu banyak untuk beradaptasi anak introvert tuh. Sedangkan misalkan kalau kawan-kawan dia baru semua, otomatis introvertnya malah makin jadi gitu. Tapi biasanya seorang introvert itu perlu mencoba atau berkenalan dengan orang yang baru. Biasanya dia berteman dengan sesama introvert. Nah, dengan sesama introvert ini, temannya itu bisa mendukung agar dia lebih berani dan lebih pede untuk bersosialisasi sama kawan-kawan yang lain. Jika dia terus berteman dengan orang itu saja, kemungkinan akan susah ke depannya. Seperti kita lah. Kita akan dituntut untuk presentasi. Nah, takkanlah seorang introvert tak mau ngomong di depan orang banyak. Jadi dia tuh harus belajar untuk berbicara, Iya. belajar untuk bersosialisasi agar ya gitu. Ya itu pun juga harusnya secara bertahap, nggak bisa langsung langsung bisa gitu, nggak bisa, harus bertahap gitu. Ya Tetap harus ada faktor pendukungnya seperti teman sesama introvert kan. iya. Yuk nyoba yuk, kita harus berani ngomong di depan orang banyak. Ah, jadi sama-sama mencoba. Mungkin solusi dan saran untuk anak introvert yaitu temukan kegiatan yang diminati, yaitu bantu anak introvert menemukan kegiatan di luar sekolah yang sesuai dengan minatnya, misalnya klub atau komunitas yang berkaitan dengan hobi atau minat mereka. Hal ini dapat membantu mereka bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama, membuat percakapan lebih mudah dan membantu hubungan sosial. Dan lainnya, libatkan mereka dalam proyek kelompok. Ajak anak introvert untuk berpartisipasi dalam proyek kelompok di sekolah atau di luar sekolah. Dalam konteks proyek kelompok, mereka dapat belajar bekerja sama dengan orang lain, berbagi ide, dan berkontribusi dalam sebuah tim. Ini dapat membantu mereka merasa lebih nyaman dalam interaksi sosial kelompok. Saja. Ya, tapi kan anak introvert kan susah untuk didekati. Gimana kita mau ngasih taunya? Pendekatannya kayak gimana? Gimana pendekatan yang baik untuk anak introvert? Kalau menurut Adit gimana Adit? Menurut Adit? Biasanya untuk pendekatan introvert itu bisa bertahap sih. Awalnya tuh cuma kenalan nama ya. Nanti tanya, misalkan tanya tugas kan. Nah, kau udah ngerjakan belum? Itu habis udah tanya tugas, lakukanlah pendalaman yang lebih dalam. Jadi agar kita bisa mengenali karakter seorang introvert itu seperti apa. Nah, setelah seorang introvert itu seperti apa, kita harus jadi sosok yang bisa untuk dia bebas berbicara ataupun melakukan hal yang dia inginkan. Nah, dengan seperti itu, kemungkinan seorang introvert bisa untuk lebih maju. Kita harus berteman senyaman mungkin lah dengan dia. Jangan jadi teman yang toksik lah hitungannya. Yang memaksakan dia untuk keluar dari zona. Jangan langsung dipaksa. Cuma itu kan harus dilakukan secara bertahap. Bagaimana kakak pendapatmu? Setuju sih, karena kalaupun kita paksa, malahan anak itu malah jadi takut, malah menjauh dari kita. Kita paksakan sesuatu, misalkan paksa sering-sering maju ke depan gitu kan, orang anaknya kan malah jadi parno gitu loh. Dia ndak mau tapi malah kita suruh terus gitu. Kita aja yang biasa gitu kan, tetap disuruh maju tetap ogah gitu kan. Kalau misalkan sering-sering gitu, kenapa ndak yang lain gitu loh. Jadi kita bisa melakukannya, tapi dengan cara bertahap, tetap proses. Jangan langsung kita mau ambil hasil tapi hasilnya nanti buruk gitu. jangan Nah, jangan intinya jangan instan kan? jangan instan, Jangan langsung dipaksakan. jangan instan.